Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujana, NPM 19010310162, kelas PGMI D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak kelas 4 semester 2, pelajaran ke-9 tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum kita memasuki pelajaran tersebut, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian tetap dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke sesuai dengan materi iman keempat yang berbunyi beriman kepada Rasul Allah. Maksudnya beriman kepada Rasul Allah adalah mempercayai Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, apa sih perbedaannya antara Rasul dan Nabi? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaannya Nabi dan Rasul. Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan kemudian dijadikan dan disampaikan wahyu tersebut kepada seluruh umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat-syariat Rasul sebelumnya. Contoh seperti Nabi Musa. Nabi Musa adalah contoh sekaligus Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi Harun alaihissalam adalah contoh sebagai Nabi. Karena apa? Karena Nabi Harun hanya meneruskan syariat Nabi Musa alaihissalam dan tidak diberikan syariat baru. Kemudian, cara beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, mengetahui riwayat kehidupan dan mengetahui ajaran yang dibawanya. Yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasul. Yang ketiga, mengamalkan syariat-syariat yang dibawanya. Yang keempat, mencintai dan membela Rasul. Yang kelima, meneladani akhlaknya. Yang keenam, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul dan menghidupkannya. Dan yang terakhir adalah memperbanyak sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia ini ada banyak sekali Nabi dan Rasul, tetapi yang wajib kita imani hanya ada 25. Nah, mari kita sebutkan satu persatu ke 25 Nabi tersebut. Yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam, yang kedua ada Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Soleh, yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut, yang kedelapan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apakah kalian tahu ada Nabi yang mempunyai keistimewaan bisa berbicara dengan binatang? Siapakah Nabi tersebut? Ya, benar sekali, Nabi tersebut adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra Nabi Daud alaihissalam, dan yang sekaligus Nabi Sulaiman adalah merupakan seorang raja yang kaya raya dan mempunyai keistimewaan bisa berbicara dengan binatang. Nah, itulah nama-nama ke-25 Nabi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.